Halo teman-teman, nama saya Stefani, NPM saya 2031146. Pada mata kuliah Sistem Operasi Komunikasi dan Jaringan Dasar, kami akan membahas tentang physical, data link, network, dan transport. Hal ini masing-masing akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yaitu Jaslina, Kelvin, Lucky Aprianto, Wilson. Untuk penjelasan mengirim paket atau pesan dengan video, ini kita menggunakan simple video. Saya akan mencoba mengirim dari PC 0 ke PC 1. Sedang berjalan, masih in progress. Saya akan balik lagi dan sukses. Dan sekarang kita coba lagi dari PC 1 ke laptop 1. Dia akan mengirim ke switch dulu, lalu melalui router, lalu mengirimnya ke laptop 1. Dan dia akan balik lagi ke router, ke switch, lalu ke PC lagi. Dan sukses. Yang ini, PC 1 ke laptop 1. Lalu saya akan coba lagi dari PC 4 ke PC 0. Berjalan ke switch, lalu ke PC 0, ke PC 0, PC 0 ke switch 0, lalu ke PC 4 lagi. Dan sukses. Dan sekarang saya akan mencoba mengirim dari server 0 ke laptop 0. Mencoba melalui switch 1 ke switch 0, lalu ke router, lalu ke laptop 0, lalu balik lagi ke switch 0, ke switch 1, dan ke server 0 lagi. Dan itu sukses. Dan itulah simulasi mengirim paket video antar end device. Perkenalkan, nama saya Kelvin dan saya dari kelompok UU Team, dan saya sekarang akan menjelaskan physical layer. Jadi physical layer itu tidak mengenal frame, ia meletakkan informasi itu ke bentuk bits. Tidak terjadi penambahan header pada layer. Layer ini berhubungan dengan perangkat keras seperti sesuatu yang bisa kita sentuh, seperti wireless, kabel, PC, server, laptop, dan lain-lain. Jadi misalnya dari kabel ke tujuan. Hal ini sesuai dengan karakteristik lapisan physical layer yang menentukan rangkaian kejadian di mana arus bit berpindah melalui medium fisik. Jadi saya akan menjelaskan ini di Cisco Packet Tracer saya. Di Cisco Packet Tracer saya ada 5 PC, menggunakan 5 PC beserta 2 server. Kemudian dari server ini akan mengirim data ke switch, dari switch kirim lagi ke switch yang kedua. Kemudian beberapa PC akan mengirim data juga ke dalam switch. Kemudian switch itu akan membawa semua datanya ke wireless router atau yang disebut wifi. Kemudian ini akan terhubung ke laptop 3 laptop ini. Sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian data link layer. Data link layer memiliki peran untuk menyiapkan paket yang akan dikirim sesuai dengan media yang digunakan. Data link layer bertanggung jawab untuk pertukaran frame antara node melalui media pada jaringan fisik. Pengalamatan pada data link layer, jika ada, hanya mengacu kepada alamat node berikutnya dan belum tentu alamat akhir dari perjalanan data. Di dalam data link, sebuah frame terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, header, berisi control information seperti pengalamatan ada di depan PDU. Dua adalah paket atau PDU layer ketiga. Dan yang ketiga adalah trailer, berisi control information seperti error check yang ada di belakang PDU.
Jadi ini paket tracer kami. Tadi maaf, ini tadi ada saya coba tes sedikit. Jadi kalau kita lihat di sini ada sambungan-sambungan dari end device, beberapa komputer yang terhubung ke switch, dan dia juga terhubung ke end device lainnya. Nah, jadi yang dimaksud data link adalah penghubung-penghubung antara komputer ini atau end device ini ke end device lainnya. Jadi contohnya saya akan buat praktekkan dari PC ini dia ke laptop ini. Oke, lalu kita tekan play. Clear event list. Oke, jadi dia terbagi lalu dia sampai ke sini. Lalu saya coba tekan. Oke, sekarang saya ulangi lagi. Oke, sekarang tekan play. Oke, sekarang dia terkirim. Oke, lalu dia ke laptop, kembali lagi ke komputernya. Ya, hal ini bisa terjadi karena adanya penghubung data link dari device PC ke switch, lalu ke wireless, lalu ke laptopnya. Jadi ini penghubung-penghubung data link ini juga membutuhkan MAC address dari setiap device sehingga mengetahui tujuan dari device-nya tersebut. Untuk network layer adalah jaringan komputer atau yang bisa juga kita kenal dengan istilah lapisan jaringan. Network layer merupakan salah satu bagian layer pada OSI layer yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Network layer adalah layer atau lapisan yang bekerja antara data link layer dan transport layer, tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Network layer merupakan lapisan yang kelima pada keseluruhan sistem jaringan OSI layer. Network layer memiliki beberapa fungsi dalam jaringan komputer, yaitu yang pertama, menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Yang ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Dan yang keempat, melakukan proses routing. Halo semua, perkenalkan nama saya Jaslina dengan NPM 2311156 dan saya akan menjelaskan tentang transport layer. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang transfer layer. Sebelumnya transfer layer itu ada dua. Yang pertama ada TCP yaitu Transmission Control Protocol dan ada UDP yang merupakan User Datagram Protocol yang dimana adalah protokol jaringan yang mentransfer data melalui internet dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, pasti pada bingung ya, apa sih perbedaan dari UDP dan TCP ini? Sebelumnya perlu Anda ketahui, TCP ini dia menggunakan koneksi untuk mengirimkan file, sedangkan UDP dia bisa tidak memiliki koneksi gitu. Gimana sih maksudnya? Seperti contoh untuk TCP ini, kita bisa ambil contoh sebuah website. Kita setiap kali mengakses website, kita akan selalu melakukan real-time transfer data. Sedangkan UDP ini seperti contoh WA, aplikasi WA. Nah, saat pengiriman aplikasi WA, pengiriman file tidak selalu terhubung, di mana dikatakan seperti contoh ketika pending. Setelah kita selesai kirim, dia akan berhenti untuk mengelola pengiriman data ini, gitu. Sedangkan TCP dia akan terus berlanjut terus-menerus seperti halnya di website. Nah, untuk mencontohkannya dalam paket tracer bisa dicoba yang HTTP. HTTPS 192.168.10 192.168.56.10
PTU. Kok coba kita tidak usah pakai, oh iya, nggak usah pakai search IP address-nya. Kita langsung. Nah, successful. Di sini successful, kenapa? Saya lupa mention bahwa untuk TCP ini karena kita langsung untuk koneksi ke dalam servernya untuk melakukan transfer langsung intinya, ini kita tidak perlu lagi masukkan gateway karena untuk TCP ini dia otomatis sudah mengetahui bahwa ini real time. Dia sudah otomatis mendeteksi real time. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memasukkan gateway karena dia akan menggandakan gerbangnya gitu. Seperti gambaran dia akan menggandakan kedua gerbang dan akan terhalang, makanya dari tadi file terus. Mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sampai jumpa lagi. Sekian videonya, kami sekelompok mengucapkan terima kasih telah menonton video kami.